agak merinding gitu kan, jangan di situ mbak katanya. Ada yang jeritin sih, jangan ke situ mbak, di situ tempat pembuangan anak jin. Nah, mungkin pikiran ojek itu kalau nggak ini cewek setan, begal kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Mbak Arin. Assalamualaikum Mbak Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Arin? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa nih Mbak Arin? Kesibukan masih cari-cari kerja Kang. Masih cari kerja? Berarti belum kerja dari kemarin? Ya udah sih, cuman belum dikerjain aja. Oh. Kisah apa yang bakal Mbak Arin bagikan nih? Kisah tentang apa ya, perjalanan pindah dari kota ke perkampungan. Itu tahun berapa Mbak? Sekitar 2005-2006 lah. 2005-2006. Nah, apa sih alasan Mbak Arin dari kota Bandar Lampung pindah ke Lampung Atas begitu? Ya alasannya kan dulu lagi heboh tsunami tuh, kan kita rumahnya deket laut, jadi kita pindah ke dataran yang tinggi lah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Jadi di 2006 lah, kisah dimana jam 11 malam itu ada kakak pulang kerja nih. Dia memberitahukan katanya di daerah kerja dia katanya ada banjir. Karena di pinggir laut tuh emang udah kejadian banjir. Jadi heboh lah dia pulang, mak banjir katanya. Bangunlah semua. Jadi bukannya sibuk nganuin keluarganya, nah si kakak ini sibuk. Sibuk apa? Ngurusin saudaranya yang di pinggir laut. Jadi dia orang ngurusin yang bangunin saudara-saudaranya yang di pinggir laut. Saya ditinggallah sendirian sama anak. Jadi nggak kedengeran tuh kan, kemana pada sepi amat bangun. Nggak taunya tuh warga itu udah pada lari katanya, banjir katanya. Mau ada tsunami katanya. Karena kan masih heboh tuh 2005-2006 tuh Kang, masalah tsunami. Jadi pindah turun, kan rumahnya masih loteng tuh. Turun ke bawah ya emang udah pada heboh. Pada lari semua. Tsunami mau ikut lari, anak ketinggalan. Iya. Namanya orang panik kan, bawalah guling. Pas dilihat kok guling, balik lagi anak gue masih tidur tuh. Sekitar umur berapa tuh si anak ya? 9 bulan lah. Anak umur berapa Mbak? Masih anak pertama lah, masih imut. Terus? Nah bawa lah, saking pada lari itu ikut lari juga kita kan. Anaknya ke bawah, susunya ketinggalan, saking panik itu. Lari semua ke atas gunung. Lari ke atas gunung gitu, orang mau udah mentok, saya mau tetap lari ke atas. Jadi pas begitu tergesa-gesanya Mbak Arin sampai salah bawa anak, ya kan? Udah bawa anak salah, ketinggalan juga. Susunya itu. Ya susu anak loh Kang, ya. Kan susu anak namanya panik tuh kan. Iya, susu formulanya nah, itu kan. Ya. Nah setelah itu naiklah ke gunung. Iya kan, karena tsunami itu harus lari ke dataran tinggi. Lebih tinggi, ya evakuasi ya lah. Nah, berarti ya nggak evakuasi sih, emang mereka lari aja ketakutan sendiri. Nah kita ini ngikut lari juga. Larilah naik ke atas catnya yang paling tinggi lah. Nggak taunya kata orang itu tempat pembuangan anak jin. Ya emang iya sih, kita lari-lari ke atas gunung itu ada pohon-pohon bambu gitulah. Cuman kok kata saya ini orang pada kemana, saya sendiri, berapa sih orang 5 lah. Ya emang itu nyatanya jelas itu. Di pohon-pohon itu tuh agak merinding gitu kan, jangan di situ mbak katanya. Ada yang jeritin sih, jangan ke situ mbak, di situ tempat pembuangan anak jin katanya. Dan batin saya bawa anak, tapi bukan anak jin ini kan, anak saya. Pas saya lihat di bambu-bambu itu emang ada apa ya, sosok gede itu kan di atas, namanya di gunung kan. Udah tanahnya masih tanah merah, tanah liat licin itu kan.
mau lari takut, jalan aja. Tahu pasti ngelewatin jalan setapak gitu kan, bambunya itu ada makhluk gede tinggi pokoknya, taringan. Lah pikir saya mah ya biasa aja, pikir mah orang juga ikut lari, masa iya kita lari setan ya ikut lari juga nyumput, kan nggak mungkin kan. Mungkin ya. Memang kalau namanya gunung ya begitu sih Mbak Arin, nggak di mana-mana yang namanya gunung kan, karena jarang kehidupannya orang ya. Nah, iya makhluk banyak di situ, cuman saya mah namanya panik, yang mana manusia, yang mana setan. Cuman bedanya dia bertaring gitu, keingetnya. Ya. Kok ini dibilang orang gede, hitam dia kan, bertaring. Cuman pas lama-kelamaan saya liatin kok matanya melotot merah itu. Lah larilah saya turun ke bawah. Taunya pas saya lari turun ke bawah, ngikutin orang rame-rame itu, duduk pada. Saya lihat itu laut kagak apa-apa, tenang. Kenapa pada lari? Lah bego juga saya ikut lari kan. Udah pulang lah ke rumah nih. Jadi dengan rasa takut itu, kita masih punya suami ya dulu ya. Jadi si Ayang ini ya, yaudah yang kita nyari tanah aja yuk di gunung kan. 2005-2006 itu masih jauh lah kata-kata kendaraan. Jadi kita pindah dari Kota Madia, kota lah, pindah ke kabupaten. Kabupaten tuh semacam kampung. Jadi agak lumayan lah, pindahnya juga ke dataran tinggi, pegunungan. Pas pindah dari bawah ke atas, itu penerangan nggak ada, kendaraan nggak ada. Itu dimana masa-masa orang yang berjualan dari kampung ke kota itu dia orang pakai obor turunnya. Jadi kita pindah ke sini tuh masih gelap lah. Pindah masih rumah, beli rumah lah dikata masih murah. Beli rumah sepetak ya masih geribik lah. Terus? Masih geribik. Cuman ya masih ya layak lah ditinggalin. Nah jadi pindah itu saya masih kerja, saya udah nikah juga masih kerja di pabrik. Jadi saya aktivitas dari gunung ke bawah itu masih rawan banget gitu. Jadi banyak penemuan dari atas ke bawah itu kadang kan pulang malam, masuk malam. Itu lanjut cerita. Terus pulang malam kan. Apa tuh Mbak yang ditemukan setiap panjang dari gunung ke kantor itu Mbak Arin kerja? Pulang kantor? Iya pulang berangkat. Itu banyak Kang, mistis karena kan belum ada penerangan. Ojek juga nggak ada. Lah kita juga dulu belum punya motor. Akhirnya? Yang ngasih ngojek, tukang ojek takut kalau ngojekin ke sini. Mikir-mikir juga ojek itu. Mikir, takut begal. Jadi saya ini naik ojek. Dari bawah dari tempat kerja itu Mbak Arin pulang jam berapa? Jam 7. Jam 7 malam? Ya kan jam 7 itu dikata sepi lah, sedangkan perjalanan dari bawah ke atas itu banyak mistis cerita-cerita orangnya kan. Ada yang di jurang itu perempuan diperkosa dibuang di situ. Terus? Nah itu memang tuh ada orang dibunuh juga dibuang di jurang situ. Jadi banyak lah. Pokoknya cerita-cerita di situ ya dulunya seperti itu. Tapi pulang kerja jam-jam itu masih rawan sore lah kan, masih jam 7. Itu aja udah mistis ibaratnya. Naik ojek juga kadang ojeknya takut. Kirain Mbak Arin hantu. Iya, kan naik ojek tuh namanya orang capek, muka bentuk apa kan? Iya, keringat lah. Naik iya. Kadang alis juga bisa bentuk sendiri, tuannya bulu mata gitu. Alis. Bibir aja udah nggak jelas tuh kan, kemana-kemana. Terus setelah itu? Ya itu naik ojek kan. Jadi entah itu tukang ojeknya diem ya saya juga diem kan. Pas saya ajak ngobrol malah itu tukang ojeknya. Oh Mbak manusia ya, dikira setan, diem juga. Enak aja lu Bang katakan. Nggak lama emang ada pas di pengkolan jurang itu tanjakan tuh emang ada perempuan
nggak negor sih, dia berdiri aja, rambutnya panjang. Terus saya nanya, "Bang, itu apaan?" "Udah biarin aja Mbak," katanya. "Ya tapi senyum loh Bang," kata dia. "Nggak apa-apa," katanya. Pas saya lihat lagi tuh perempuan udah hilang katanya. Pakaiannya gimana Mbak? Pakaiannya putih, cuman dia biasa seperempuan wajarnya. Ditegur tuh ya senyum gitu, ngapain, tapi nanya tuh ngapain perempuan sendirian di situ gitu. Pakai daster gitu. Lurus sih. Iya jam 3 jam 4 tuh kan orang-orang dari atas tuh turun dagang ke pasar ke kota. Kalau itu jam 7 ya. Itu jam 8 ya. Setelah itu? Ya setelah itu yang namanya penasaran nih kan, namanya naik ojek. Nggak mungkin mau ngeliatin si pundaknya si abang ojek aja kan. Ya jadi nengok kanan, nengok kiri. Kalau ketemu apa? Ada di batu besar juga tuh, saya lihat ada orang duduk aja. Tuh ngapain kata saya itu, "Bang itu apaan?" "Udah Mbak diem aja," katanya. Si abang diajakin ngobrol malah suruh diem aja, ya mbaknya nengok sana sini. Nah jadi berhentilah, "Bang masuk Bang ke dalam," katanya. "Nggak Mbak sini aja," sedangkan saya itu ke dalam rumah itu lumayan tuh masuk jalannya itu. Pohon, masukin kebun-kebun pohon pisang, pohon kelapa. Setelah Mbak Arin turun dari tukang ojek, Ya, dia kan nggak mau nganter, dia takut. Jalannya jauh itu. Ya lumayan sih kata saya. Nggak mungkin pikiran ojek itu kalau nggak ini cewek setan, begal kata dia. Cuma 2 pilihan itu. Ya iya karena kan posisinya emang sepi. Penerangan juga nggak ada. Kita mau masuk ke dalam aja gelap. Terus setelah itu? Ya setelah itu saya masukin ke pohon-pohon pisang ke dalam rumah itu. Pohon-pohon kelapa itu serem itu. Ada apa? Ada pisang Kang. Nah, seremnya di mana Mbak? Seremnya di pisang itu, nyelojor dia gede-gede. Kira saya apaan kan? Pas dilihat, wah ini cuma pisang nih. Katanya. Pisang apa itu? Kalau yang pisang yang besar seperti itu pisang apa? Pisang raja. Pisang di sini banyak ya? Banyak. Pisang Ambon. Tapi untuk saat ini udah nggak ada pohon. Ya sekarang udah alhamdulillah untuk kesini udah nggak ada. Nah kan identik dengan pohon pisang sendiri, konon katanya yang saya sering dapat orang-orang itu ada pocong itu Mbak. Ada nggak di situ lagi Mbak? Ada. Mbak Arin lewat? Pocong. Di pohon pisang itu? Ya dia menampakkan pas masuk itu kan. Pas saya lihat, wah ini mah pisang beneran katakan. Terus? Pas masuk lagi lah, itu si pocong ngelihat berdiri. Kata saya kalau pisang kok putih kata saya kan. Tapi kok matanya melotot. Mukanya retak-retak gitu. Kata, ini apa? Wah ini mah bukan si pisang, ini masih pocong katanya. Kabur lah ke rumah kan. Pas udah ke rumah itu cerita lah, nggak taunya si Ayang ini belum pulang. Jadi masih di rumah sih? Di rumah itu cuman masih ikut bapak lah, bapak saya bawa juga orang tua lah. Nah terus kemudian besoknya saya ngomong gini, udah lu Yang kita beli motor aja gitu biar enak pulang katanya. Ya udah kata dia, kita ngambil aja katanya. Karena pulang emang kamu berani, insya Allah berani. Belilah tuh motor. Setelah beli motor itu akhirnya nggak beli sih Kang, kalau beli terlalu kaya, masih ngeredit. Nah setelah ngeredit motor itu Mbak Arin pulang pergi dari rumah ke kantor sendiri? Bukan kantor Bang, pabrik. Pulang pergi dari rumah ke pabrik itu sendiri? Bu, iya itu pulang sendiri, itu bawa motor itu Bu, mistisnya mah kelihatan banget. Jadi sok-sok berani lah. Ya itu banyak penemuan semacam apalah ya, mistis-mistis gitulah. Cuman kadang kalau saya pulang itu motor kaca spionnya saya balik ke depan. Iya biar nggak lihat, takutnya pas saya lihat spion dia katanya nggak jadi. Bawa motor nih itu pas ada lemburan suruh pulang sekitar jam 11. Pulang jam 11, mau pulang takut, nggak pulang rindu. Anak ya rindu sama si Ayang. Iya, nggak pulang takut, nggak pulang rindu. Nah itu Ayang di rumah kasihan nganggur kan. Terus pulang. Nah jadi pulang jam 11 itu ada perempuan terbang.
Kata saya, ini yang terbang apaan? Nggak mungkin orang main layang-layang malam-malam kan. Nggak ada. Ngikutin dia dari belakang. Pas ngelihat saya, itu si Kunti, katanya lagi sambil ketawa-tawa. Itu mukanya Kang, hitam, pokoknya ngeri. Dia ngikutin alur saya jalan, dia jalan gitu muter. Nah, langsung kata saya, andai kata saya laki, mas saya godain Kang, berhubung saya perempuan. Jadi jijik ya. Jijik lah. Nah, Itu dulu. Nah itu, jadi saya mampirlah ke rumah tetangga itu, karena untung ada rumah satu itu yang dinamain kuncen ya, Iya. Kang, yang kalau ada ya kan. Iya, jual kunci. Nah ke situ Sepuluh. lah, iyalah, mampir ke situ, tolong Kang, kata saya. Apa Dek, itu loh Bah, ada yang ngikutin saya, kata dia. Oh yaudah sini aja dulu, itu terbang, bener nyata terbang. Tapi dia tuh mukanya ngadep ke saya gitu. Mukanya hitam, rambutnya panjang gitu ya, kayak di TV ya. Terbangnya pakai apa dia? Ada sayap? Nah kagak, kakinya aja kagak kelihatan, Ada kakinya? nggak ada. Nah itu halusinasi apa beneran itu Nggak kan? tahu Mbak Arin sendiri yang melihat. Setelah itu ke Kuncen terus? Ya kata kuncinya emang iya Mbak, katanya. Ya udah Mbak di sini aja dulu, entah saya dikasih air. Nah, langsung lah saya kasih air, udah dibacain, kiranya Mbaknya udah tenang, saya diajak lah pulang. Rumahnya di mana? Rumahnya di itu, kata saya, di Canggaring. Di sana nah, Mbak, saya baru pindah. Oh yaudah, ntar saya anterin pulang. Mbak saya juga sebenarnya takut dia akan anterin pulang, nggak kenal kan? Iya. Cuman ya udahlah, daripada ketemu sama si terbang itu, Iya. makanya dianterin dia sampai pulang. Si Ayang udah nunggu di rumah, kok baru nyampe, diceritain lah. Namanya pulang kerja tuh kan capek, Iya. mandi kan. Udah lama mandi itu, saya tiduran di rumah. Namanya itu rumah baru pindah kan, Iya, baru pindah, baru udah lama kosong nih rumah. Ya jadi dengan capek, rumah itu geribik Kang. Jadi geribik itu ada pelapon, tapi pelapon itu dia nggak menutupin atas, jadi dia kayak ngegantung gitu. Jadi dengan rep-repan itu ada makhluk kecil, apa sih, semacam apa ya, dia berjenggot, Kayak jenglot gitu. jenglot desa ya, jadi jendes ya namanya, jendes lah, Jenglot desa. jenglot desa. Singkatan baru lagi, ada jendes, jenglot desa. Jenglot desa. Kalau jenglot kota mungkin agak gemukan kali Kang. Terurus ya. Iya, kalau di gunung nggak terurus dia. Iya. Susah sih cari makan. Nah, iya, dikasih makan daun aja nggak gemuk-gemuk dia. Ke muka. Terus setelah itu ketemu si jendes itu. Ketemu si jendes tuh, jadi saya semacam rep-repan ya. Jadi ngebangunin yang si Ayang ini nggak dengar. Karena kelelahan tadi. Mungkin dia sama-sama capek kali ya. Harus kerja siang. Setelah itu Dan kata saya, yang apa? Dia nggak dibangunin, susah bener nah. Mungkin nggak dengar saya jerit tuh, bangun. Ada apa Dek? Kata dia. Itu loh, kataku, yang ada apa tuh di atas, tapi dia nggak lihat Kang. Kok nggak ada apa? Itu ada kecil, rambutnya gondrong. Apa itu? Mana? Nggak ada. Udah tidur aja lagi, kata dia kan. Dia tidur itu untuk malam itu aman lah. Ya itu aktivitas seperti biasa. Besoknya kerja, kan memang kerjanya sip-sipan tuh. Untuk sementara baru-baru pindah itu ya banyak dihantu-hantuin itu. Pulang jam 7, jam 8 tuh. Kan di rumah itu masih dikelilingin pohon-pohon pisang, pohon coklat. oh banyak coklat di sini. Banyak dulu pohon coklat, pisang. Nah, Di pinggir sana pisang. Jadi kan namanya lapar tuh kan, mau ke warung aja masih ngelewatin kebun. Jadi ngelewatin kebun itu, ya itu harus mental juga, uji nyali jatuhnya. Jatuhnya uji nyali. nah kalau untuk si jendesnya sendiri sekarang kayak setelah itu gimana itu? Masih sering meneror atau gimana? Masih sering nongol tuh si jendes itu, jenglot desa itu. Nongol masih, dia berapa kali nampain itu. Pas ke warung kan, itu kan masih mistis banget tuh. Mau ke warung aja bayangin dulu kan. Iya, saya bayangin. Nah bagus, udah ke warung itu, mau ke warung aja itu harus menyelusuri pohon-pohon pisang, pohon coklat.
Nah itu harus pakai kaki 1000 itu. 1000. Lari. Kalau nggak lari, wah. Itu bukan beli mie itu. Mie si Kunti itu nanti yang ditongolin. Itu pas pulang, awalnya emang berangkatnya kan dia menampakkan. Ya nggak mungkin lah saya buat tidur di warung kan. Iya. Pulang, itu pakai kaki 1000 itu. Lari dari warung ke sini. Itu Ini lari. Iya. Terus? Ya kalau nggak lari kacau. Pas lari dia menampakkan juga si Kunti itu di pohon itu. Mau nggak mau lah. Akhirnya ya udahlah. Mau diapain? Cuma nongolin doang, seenggaknya nggak ngeganggu. Itu si Kunti itu dengan rambut panjang. Ini mah agak mengerikan ini. Wujudnya gimana, Mbak? Hancur mukanya, matanya, aduh pokoknya ngelihatnya gitu takut. Nggak karu-karuan matanya? Nggak karu-karuan mukanya, matanya. Jadi larilah ke rumah. Akhirnya udah singkat cerita lah, udah kita ngobrol, makan bareng sama si Ayang itu kan. Nah, tidurlah kita. Nah, saya itu diteror dengan si Jendes lagi, Jenglot itu. Jenglot desa ya? Jenglot desa itu. Nah, dengan di terornya dia, kata si Jenglot itu, menampakkan dengan lebih seram. Wujudnya apa, Mbak? Gimana? Wujudnya itu, dia tuh kukunya panjang, tapi ya badannya ya gitulah kan. Tetap kecil badannya? Tetap kecil, kukunya panjang, kecil, rambutnya panjang kan. Jadi dia tuh mimpi, saya mau kamu katanya. Lah, emang bisa mau saya segede gini, situ aja kecil, dengan berniat apa mau ngambil saya pakainya pengen kamu gitu. Dalam mimpi itu saya berontak lah, berontak itu pengen dibawa dia, saya berontak nggak mau. Jadi si Ayang ini kaget karena teriakan tadi. Iya, kenapa dek, ya saya ceritain itulah. Itu si Jenglot yang kita temuin itu masuk ke mimpi, dia mau saya katanya. Itu kata si Ayang itu, lah kok bisa, kata dia. Iya, jadi kayak mana tuh yang dia mau sayanya takut katanya. Ya itu kita ada ya manggil kiai lah ya, untuk emang mungkin rumah ini kita tempatin belum diselamatin. Nah akhirnya disuruhlah selamatan. Pak Kiai itu. Alhamdulillah dengan ada selamatan itu, akhirnya ya nggak ada lah mimpi-mimpi lagi seperti itu. Alangkah banyaknya yang dulu ya di tempat Mbak Arin tinggal itu ya, dari iya, karena di kabupaten itu kan rawan rawan apa sih? Kejahatan. Rawan kejahatan. Cerita-cerita mistis tuh banyak. Perjalanan tuh pokoknya dibilang nggak ada, tapi mengalami sendiri. Dibilang ada, nggak dilihat orang kan. Jadi benar-benar mental ya, Mbak. Nah iya. Ada pesan-pesan moral nggak, Mbak, buat teman-teman? Oh ada Kang. Pesan-pesan moralnya tuh buat kawan-kawan nih, kalau kiranya beli rumah, ya itu kalau bisa selamatan dulu deh, ya kan? Ya menurut agama masing-masing, karena kita kan nggak tahu rumah itu udah lama kosong apa enggaknya. Kalau udah lama kosong kan banyak makhluk-makhluk yang ada di rumah itu. Berarti intinya kita itu saling menghargai ya? Nah, saling harus menghargai. Mereka itu ada ya, Mbak? Ya harus percaya mereka itu ada. Oke, terima kasih Mbak Arin atas kisah yang dibagikannya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.